Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di sini saya akan membuat narasi tentang punden sepat yang konon katanya dimitoskan siapapun pejabat yang datang ke sini akan lengser jabatannya atau dipecat. Legenda lagi dulu di zaman-zaman banyak kesusahan, yaitu di era Orde Baru, di sini sering dijadikan tempat persembunyian para pelaku kriminal. Karena apa? Karena semua pejabat bila masuk daerah sini akan lengser jabatannya. Jadi itulah alasannya kenapa di sini dimitoskan atau dijadikan sebagai tempat persembunyian para pelaku kriminal. Di sini juga dimitoskan sebagai petilasan Eyang Sunan Jogokali. Tapi secara logika, secara ilmiah, ini bagi saya sangat menarik sekali karena di sini ada bukti sejarah artefak yang sangat meyakinkan sekali, sekaligus bukti ini bisa membuka takbir sejarah yang sebenarnya, yaitu dengan adanya umpak. Ini sebuah tempat pelinggihan arca, ini bukan Joni, tapi umpak. Ini walaupun kecil, di sini sudah bisa membuktikan. Nah ini prediksi saya bisa menjadi sebuah lumpang. Ini buah. Nah. Ini membuktikan bahwa di sini sebelum adanya kerajaan Demak, ya, alun-alun Demak dari sini kurang lebih sekitar 9 kilo. Ini membuktikan sebelum adanya atau berdirinya kerajaan Demak sudah ada peradaban era kerajaan Wilwatikta atau Majapahit. Nah, dengan adanya bukti ini menunjukkan bahwa dongeng atau cerita yang diceritakan di sekolah-sekolah yang menyatakan bahwa sebelum adanya kerajaan Demak, daerah sini atau daerah Demak berupa rawa-rawa, itu jelas sangat bohong atau hoak. Dengan bukti adanya ini, Yoni dan lain sebagainya, itu jelas di sini ada peradaban, dan prediksi saya itu benar bahwa alun-alun Demak yang sekarang ini yang dijadikan alun-alun kerajaan Demak itu sudah ada sebelum adanya kerajaan Demak. Berarti daerah sini sudah bukan rawa-rawa. Memang daerah sini dekat sekali dengan Selat Muria, bahkan masuk dalam Selat Muria. Tapi di era berdirinya kerajaan Demak sekitar tahun 1400, mungkin 1350-an, itu daerah sini sudah menjadi daratan
dan menjadi sebuah kota pelabuhan, salah satu penguat ekonomi Kerajaan Wilwatikta. Jadi ini sangat jelas apa yang menjadi mata pelajaran sejarah di sekolah-sekolah terutama SD dan SMP zaman dulu era 80-an sampai 90-an itu adalah hoak. Dengan bukti adanya ini artefak-artefak percandian dan daerah sini memang sangat dekat sekali dengan pantai, kurang lebih sekitar 10 kilo, dan ini posisinya di utara alun-alun Demak. Itu sudah sangat jelas sekali bahwa sebelum adanya Kerajaan Demak, daerah sini sudah makmur. Dengan bukti adanya tempat pemujaan era Kerajaan Wilwatikta Majapahit. Itu di daerah Guntur, itu selatan alun-alun Demak sekitar 15 kilo, itu juga ada banyak sekali artefak. Di sana malah ada yoni dan sebagainya. Terus di selatannya lagi sekitar 1 kilo itu saya juga menemukan sebuah lingga. Jadi murni sebelum adanya Kerajaan Demak, area di sini sudah makmur, sudah ada peradaban yang sangat maju. Hoak besar sekali bahwa sebelum berdirinya Kerajaan Demak, daerah Demak kosong, daerah Demak rawa-rawa tidak berpenghuni, itu adalah hoak. Dengan bukti seperti ini sudah sangat menunjukkan. Dan ini adalah alasan kenapa saya mendapatkan dawuh dari leluhur untuk datang ke sini. Ternyata ada bukti-bukti sejarah dan saya disuruh menyampaikan kebenaran sejarah ini sesuai dengan fakta dan ilmiah yang ada. Yang uniknya lagi, ini kalau menurut saya adalah daun opo-opo. Tapi di mana-mana yang saya jumpai daun opo-opo itu sejenis rumput yang sering saya temui di lapangan sepak bola. Tapi di sini pohonnya sangat tinggi sekali, sangat besar. Nah, uniknya seperti ini. Dan saya yakin ini bukan petilasan Kanjeng Sunan Jogokali, bukan. Karena apa? Di sini jelas ada umpak, tempat pelinggih, arca, ada lumpang. Ini lumpang. Ya, lumpang ini berfungsi untuk menumbuk, bisa biji-bijian, bisa daun-daunan, sekaligus sebagai sertifikat bahwa di sini merupakan daerah Sima, daerah perdikan, daerah yang bebas pajak. Di sini dulu pernah ada seorang pejabat keraton yang ditugaskan di sini untuk mengelola daerah di sini, sehingga diberi sertifikat. Biasanya umumnya adalah sebuah batu lumpang, entah itu besar entah itu kecil, umumnya seperti itu. Ini saya cukupkan sekian. Semoga tayangan saya ini bermanfaat, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, menambah berbakti terhadap leluhur bangsa sendiri. Saya Sambungoyot mengucapkan Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa.
Salam budaya, Rahayu, Sagung Dumadi.